Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai asas pokok pendidikan nasional. Asas pokok pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat sejumlah asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Di antara asas tersebut, ada 3 asas yang diuraikan secara mendetail, yaitu 1. Asas Tutwuri Handayani, 2. Asas belajar sepanjang hayat, 3. Asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Yang pertama, Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Asas Tutwuri Handayani ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostrokartono, seorang filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo dan Ing Madyo Mangunkarso. Kini, ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, yang artinya jika di depan menjadi contoh, Ing Madya Mangunkarso, jika di tengah membangkitkan kehendak, dan Tutwuri Handayani. Oke, selanjutnya asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat ataupun pendidikan seumur hidup adalah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia ketika lahir sampai meninggal dunia. Proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ada 2 hal pokok, yaitu yang pertama membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan yang kedua yaitu meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia yaitu yang pertama mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya, dan yang kedua yaitu mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, dan non-formal. Dan yang terakhir yaitu mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia seutuhnya ataupun biasa disingkat dengan MIS. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti dipaparkan sebagai berikut. 1. Belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management dengan self-monitoring. 2. Peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. 3. Di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya.